Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku. Pada pagi hari ini, Adian bertemu kembali dengan kalian untuk menyampaikan materi tentang pengoperasian mesin bubut. Sudah ada di samping kiri saya, seperti biasa, kakak kelas kalian, Mas Rian dari 12 TPM 2 yang nanti insya Allah akan mendampingi saya, membantu saya selama proses pembelajaran ini berjalan. Tapi seperti biasa, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan selama proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kalian pun insya Allah dapat mengikutinya dengan baik. Saya pimpin berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan menyampaikan tentang prosedur penyayatan pada mesin bubut. Namun pada video kali ini kita awali dengan bagaimana kita men-setting kedudukan pisau bubut sebelum pada proses pemesinan itu sendiri. Nanti akan diperagakan bagaimana caranya men-setting kedudukan pisau bubut pada toolbox oleh kakak kelas kalian. Namun ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, di mana nanti kalian harus mengetahui peralatan apa saja yang harus kita siapkan selama proses pensettingan pisau bubut pada toolbox itu sendiri. Baik anak-anakku, sekarang sudah mulai masuk pada materi bagaimana cara kita men-setting kedudukan pisau bubut pada toolbox. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa alat yang harus kita pergunakan selama proses pensettingan kedudukan pisau bubut. Yang saya pegang saat ini itu adalah salah satu alat yang dimaksud. Di sini ada senter putar. Dikatakan senter putar itu karena ujungnya ini dapat berputar. Fungsinya untuk apa, Pak? Senter putar ini nanti akan kita pasang pada batang slip. Tolong Mas Rian gitu juga. Batang slipnya diputar supaya keluar. Dapat kita lihat batang slip bisa bergerak keluar seperti materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Jadi untuk senter putar ini akan kita pasang nantinya pada batang slip yang ada pada tailstock atau kepala lepas. Kemudian di sini ada kunci pisau bubut, ya, dimana ini nanti akan kita pergunakan untuk mengikat kedudukan pisau bubut pada toolbox. Jadi pada saat nanti kita menentukan ketinggian, maka kunci ini nanti harus dipergunakan sebagai mestinya, ya, untuk mengikat pisau yang ada pada toolbox ini. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah pisau bubut. Kebetulan yang saya pegang saat ini adalah pisau bubut rata yang nanti sebagai peraga media untuk penyayatan fasing atau permukaan. Kemudian yang terakhir ini adalah pengganjal sebenarnya, plat. Untuk apa, Pak? Apabila nanti kalian melakukan setting ketinggian pisau ternyata tidak sejajar atau kurang dari ketinggian center, maka di bagian bawah pisau bubut itu bisa kita sisipkan plat supaya pisau itu bisa terangkat, sehingga ujung pisau yang dipergunakan sebagai tempat atau media penyayatan itu bisa sejajar dengan ketinggian senter putar yang saya sampaikan tadi. Baik, tadi ada 4 bagian atau 4 alat yang dipergunakan selama proses pensettingan pisau bubut. Nanti
akan kita peragakan bersama bagaimana cara men-setting kedudukan pisau bubut pada toolbox itu sendiri, yang nanti langsung akan diperagakan oleh kakak kelas kalian, Mas Tia. Baik, sekarang akan kita peragakan bagaimana cara men-setting kedudukan pisau bubut pada toolbox. Yang pertama, kita dekatkan dulu teleskop atau kepala lepas mendekati eretan. Oke, kemudian dilanjutkan pada pemasangan senter putar pada sleeve pada kepala lepas itu sendiri. Kemudian kita dekatkan. Oke, dilanjutkan pada pemasangan pisau bubut pada toolbox. Namun untuk yang pertama, pemasangan tidak perlu menggunakan plat tambahan untuk mengetahui kedudukan atau tinggi dari pisau bubut itu. Coba didekatkan Mas Rian supaya kita tahu ketinggiannya pisau bubut terhadap center sampai seperti apa. Nah, oke. Bisa kita lihat di situ ternyata ketinggian pisau bubut masih ada di bawah ujung senter putar. Maka perlu kita tambahkan plat di bawah pisau bubut supaya pisau bubut itu sendiri dapat naik atau ketinggiannya diupayakan bisa sejajar dengan senter putar. Oke, kita pasang platnya. Didekatkan terlebih dahulu untuk memastikan. Oke, ya. Nah, bisa kita lihat sepertinya posisi pisau bubut itu sudah setinggi center atau sejajar center. Maka langkah selanjutnya kita kencangkan terlebih dahulu posisi toolbox. Nah, baik, kemudian kita kencangkan baut-baut pengunci pisau bubutnya untuk memastikan bahwa pisau bubut ini tidak dapat bergerak kembali, sehingga nanti pada waktu proses penyayatan tidak terjadi goyah sehingga yang berdampak pada hasil penyayatan. Baik, sudah dapat dipastikan pisau bubut terikat dengan baik. Sekarang akan kita uji apakah benar yang dikerjakan oleh kakak kelas kalian itu sudah sesuai dengan SOP-nya. Nanti pengujian akan kita lakukan pada penyayatan facing, di mana hasil penyayatan facing itu harus sampai dengan posisi permukaan benda kerja itu bersih, tidak menyisakan sedikit bagian besi yang ada pada permukaan. Baik, sekarang kita akan memperagakan proses penyayatan facing dari hasil setting pisau bubut pada toolbox yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian tadi. Sekarang kita awali terlebih dahulu dengan menjalankan spidol utama. Coba Mas Rian dijalankan. Kemudian kita coba dekatkan pisau bubut pada ujung terluar benda kerja. Didekatkan sampai dengan menyentuh bagian ujung terluar pada benda kerja. Baik, sekarang kita akan peragakan bagaimana pisau bubut ini nanti akan bergerak melintang menggunakan cross carriage. Kita lihat apakah nanti setting pisau bubut ini sudah sesuai dengan ketentuan, ya, dimana nanti hasilnya harus bersih pada permukaan benda yang akan disayat. Silakan digerakkan Mas Rian, disayat. Oke, sudah mulai masuk pisau bubutnya.
Ini sudah mulai mendekati bagian sumbu dari benda kerja. Oke. Mas, keluarkan, tarik mundur. Oke, perhatikan mesinnya. Baik. Dapat kita lihat apabila permukaan benda kerja yang tadi sudah disayat itu dihasilkannya itu bersih atau rapi seperti pada video kali ini, maka pada materi untuk mengatur pisau bubut pada toolbox ini sudah sesuai dengan SOP, di mana ketentuan tadi ujung mata pisau yang dipergunakan pada proses penyayatan harus sejajar pada sumbu utama benda atau pada ujung senter putar. Baik anak-anakku, tadi sudah kita saksikan bersama peragaan dari kakak kelas kalian, di mana tadi sudah kita lihat pada proses pembubutan fasing permukaan kita dapat melihat bagaimana kedudukan pisau yang tepat pada toolbox sehingga mendapatkan hasil penyayatan yang sempurna. Maka saya berharap kepada kalian nantinya pada waktu kalian mulai melaksanakan praktikum pemesinan bubut, kalian harus memahami bagaimana prosedur mengatur kedudukan pisau bubut pada toolbox, di mana mata pisau bubut itu harus sejajar atau setinggi dengan senter atau sumbu mesin itu sendiri. Baik, sebelum saya akhiri materi pada pagi hari ini, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, dengan harapan mudah-mudahan penyampaian video ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana cara mengatur kedudukan pisau bubut itu sendiri. Soal yang pertama itu adalah sebutkan beberapa peralatan bantu mesin bubut yang kalian pergunakan dalam mengatur atau menempatkan pisau bubut pada toolbox bubut. Yang kedua, jelaskan prosedur pemasangan pisau bubut pada toolbox mesin bubut. Dan yang ketiga, jelaskan apa ciri-ciri pemasangan pisau bubut pada toolbox yang dikatakan baik. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab dengan baik sesuai dengan arahan yang tadi sudah kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Sebelum saya akhiri, saya berpesan pada kalian tetap semangat dan tetap belajar, dan semoga kebahagiaan atau keberhasilan senantiasa menyertai kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.